Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat THM dimanapun berada, berbahagialah. Pada saat ini kita bertemu kembali. Di channel ini kita akan membahas tentang ulasan Pilpres 2024 yang waktunya tinggal berlangsung 20 bulan lagi ke depan. Sahabat yang berbahagia, pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang dua sosok potensial, dua sosok hebat yang saling bersaing, yaitu tentang Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan menampilkan beberapa tokoh lagi yang begitu banyak, sehingga mungkin pada topik kali ini kita akan mengurai tentang sejauh mana para tokoh-tokoh tersebut punya narasi kebangsaan sehingga bisa membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi yang akhir-akhir ini melanda bangsa Indonesia. Sahabat THM yang berbahagia, pada tahun 1990, tepatnya 32 tahun lalu, di Taman Kota Tapetawon, seorang sosok legendaris dan bersahaja, ialah Nelson Mandela, pejuang hak-hak asasi manusia, pejuang atas dominasi kaum hitam, pejuang atas dominasi kaum putih, yang dipenjara begitu lama, yang berjuang sejak tahun 60, sejak 1960 dan dipenjara hampir kurang lebih 27 tahun, lalu dibebaskan pada tahun 1989. Yang pada saat beliau dipenjara begitu banyak penderitaan yang dialami, diberikan makan yang cukup sedikit, diintimidasi, bahkan sesuatu yang di luar batas kemanusiaan. Seorang sipir penjara sempat memberikan beliau makan tinja manusia. Ketika beliau ingin dikeluarkan oleh Presiden de Klerk pada tahun 1989, sang sipir gemetar. Namun apa yang terjadi ketika sosok legendaris tersebut mengucapkan atau mengungkapkan pidatonya yang sangat populer dan sangat legendaris 32 tahun lalu di kota Cape Town, bahwa hari ini dia berdiri atas nama kemanusiaan, atas nama kesetaraan dan demokrasi. Dia telah memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Dan dia mengatakan tidak ada pernah masa depan Afrika Selatan jika kita tidak dimulai dengan kata maaf. Dan Nelson Mandela adalah presiden pertama yang diangkat pada saat itu dengan usia yang sudah cukup ujur, yaitu pada usia 76 tahun. Karena beliau menjadi presiden pada tahun 1994 dan 1995 beliau selesai dari presiden cuma satu periode. Itu untuk daerah bagi seorang sosok legendaris yang pernah ada. Nah, hari ini kita di Indonesia sedang memasuki era atau sedang memasuki saat-saat yang cukup menentukan. Karena 20 bulan lagi kita akan melakukan pemilu serentak di Indonesia, yang memilih presiden, kemudian DPR dari pusat sampai ke tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa ini harus melakukan upaya-upaya maksimal sehingga orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang punya kemampuan yang bisa duduk pada posisi-posisi tersebut. Sekarang kita menyoroti bagaimana tentang sang capres yang sudah berseliweran akhir-akhir ini. Ada 9 nama yang kita angkat pada narasi kebangsaan kali ini. Pertama yaitu adanya politisi senior Prabowo Subianto yang masih juga mungkin akan ikut dalam perhelatan pemilu tahun 2024. Kemudian ada Ganjar Pranowo, ada Airlangga Hartarto yang menjadi ketua Golkar yang telah membentuk poros KIB, yaitu dengan bagaimana menyatunya antara Golkar, PAN dan PKB, Koalisi Indonesia Baru, yang sudah cukup untuk mengusung salah satu pasangan capres karena memenuhi sekitar 23% suara ketika tiga partai ini bergabung. Kemudian ada juga Mohaimin Iskandar, Caimin, salah satu politisi senior juga yang sudah cukup malang melintang di jagat politik tanah air. Selanjutnya pada posisi tengah di situ ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Sandiaga Uno, kemudian Anies Baswedan. Selanjutnya pada posisi bawah di situ kita melihat ada Erick Thohir yang sudah deklarasi pada 1 minggu yang lalu di beberapa tempat termasuk di Surabaya. Kemudian Puan Maharani, sang princess dari
Partai Demokrasi Indonesia, dan selanjutnya ada yang paling muda yang masih namanya balita, bawah 50 tahun, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Jadi sangat menarik, 9 nama kita coba tampilkan. Inilah sosok-sosok hebat di Republik ini yang akan berlaga di tahun 2024. Cuma pertanyaannya, sampai sejauh manakah mereka memahami persoalan bangsa ini? Sampai sejauh manakah mereka bisa membawa bangsa ini keluar dari keruwetan-keruwetan persoalan yang ada? Ini yang akan kita ketengahkan pada topik kali ini tentang narasi kebangsaan tokoh-tokoh yang ada. Beberapa hari yang lalu, mengapa kami angkat tentang Nelson Mandela? Karena hari ini telah banyak dagelan-dagelan politik, misalnya dengan hadirnya Elizabeth yang mengungkap tentang kasus Cikias, kasus Hambalang, bahwa Elizabeth tidak bisa lagi melindungi Pepo, kemudian meminta maaf kepada Anas Urbaningrum dan orang-orang yang dikriminalisasi, yang dizalimi oleh Pepo atau SBY. Kemudian yang berkembang saat-saat ini adalah bagaimana tentang adanya sesuatu yang dimanipulasi tentang temuan-temuan data seseorang. Misalnya data survei, seseorang bisa dibuat tinggi, bisa dibuat rendah oleh data survei yang diulang-ulang. Postrats yang pernah diangkat oleh Burhanuddin Muhtadi, sehingga mengatakan bahwa pemilu 2019 dan 2015 juga dipenuhi dengan kecurangan. Nah, ketika bangsa ini dijalankan dengan penuh dendam, saling pecah, saling mengolok-olok, maka bangsa ini tidak akan pernah keluar dari persoalan-persoalan yang ada, bahkan kita makin terpuruk. Sehingga mungkin kita bisa melihat tadi bahwa Nelson Mandela mengatakan tidak pernah ada masa depan Afrika Selatan ketika dimulai dengan kata maaf. Seperti itu. Republik Indonesia yang dimerdekakan pada tahun 1945, 70 tahun, 75 tahun yang lalu, kita memiliki tokoh-tokoh bangsa yang cukup besar, tokoh-tokoh bangsa yang legendaris, bersahaja. Kita mungkin pernah mendengar yang namanya Soekarno dengan Indonesia Menggugat, atau di bawah Bendera Revolusi. Kemudian pemikiran-pemikiran hebat dari Muhammad Hatta, seperti pemikiran ekonomi kerakyatan. Kemudian dari Tan Malaka tentang Madilog, sampai Haji Agus Salim dan lain-lain. Pendiri-pendiri bangsa ini dengan kekuatan berpikirnya telah berhasil meramu bangsa ini sehingga saat itu diterima oleh semua golongan. Saat itu kita bisa merdeka. Nah, hari ini banyak persoalan-persoalan sesungguhnya yang tidak bisa kita tutup mata bahwa harus diurus, harus dibenahi oleh para calon-calon yang akan melaju menuju Pilpres 2024. Setidaknya ada sekitar 5 hal krusial yang harus bisa diurai, yang harus bisa dijelaskan dengan gamblang oleh para calon-calon presiden jika mereka ingin memimpin bangsa ini. Yang pertama, bahwa seperti kita tahu bahwa dengan 270 juta rakyat Indonesia, ada anekdot mengatakan ketika seorang anak Indonesia lahir ke dunia, ketika tangisan pertama yang ada, dia telah mewarisi beban utang 13 juta rupiah. Hari ini utang Indonesia yaitu sudah sekitar 6.500 triliun atau sudah mendekati 7.000 triliun. Ini persoalan yang cukup besar dan belum ada para tokoh yang bisa membahas masalah ini, bagaimana cara penuntasannya. Apakah ini akan menjadi utang warisan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kemudian yang kedua, persoalan krusial yang kedua yaitu ketika pandemi melanda Indonesia di tahun 2020 sampai 2021 sampai 2022 hari ini masih ada ujung-ujungnya. Itu hampir tidak ada penanganan yang maksimal dari para pemimpin yang bisa mengatakan bahwa kita bisa keluar dari persoalan pandemi ini dengan berbagai imbas seperti jatuhnya UMKM, jatuhnya perekonomian dan lain-lain yang membuat kita bisa bangkit kembali. Itu persoalan krusial yang kedua yang pernah dilakukan oleh Didik Habibie. Kemudian persoalan yang ketiga, ketergantungan kita terhadap negara luar seperti Cina dan lain-lain. Kemudian persoalan keempat, kita sebagai negara yang merupakan negara yang dengan pendapatan yang cukup rendah, bahkan di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ini persoalan. Jadi kemudian yang kelima, kita tidak lagi bebas aktif menjadi negara yang bisa menentukan kemana kita mau berteman dan kemana kita mau berpihak. Seperti itu. Banyak ketergantungan yang telah terjadi. Nah, di pundak para calon-calon ini, kita akan melihat sebagaimana uraian atau narasi kebangsaan mereka bangun.
Apakah 3 tokoh teratas yang hari ini menurut beberapa survei dari DNJA, kemudian survei yang lain menempatkan 3 tokoh teratas, yaitu Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan. Apakah kita sudah mendengar uraian-uraian mereka tentang narasi kebangsaan? Itu sangat dirindukan dan sangat dinantikan oleh rakyat Indonesia. Ataukah akan muncul dari tokoh-tokoh lain? Sahabat THM dimanapun berada, sesungguhnya bangsa ini merundukan sosok-sosok pemimpin yang bisa mengurai persoalan bangsa ini, karena bangsa ini adalah bangsa yang besar, dari ribuan pulau, ribuan suku, dan beragam persoalan yang harus diatasi. Karena itu, seorang pemimpin yang mungkin abal-abal dalam tanda petik itu akan semakin membawa Indonesia ke dalam keterbelakangan dan kehancuran. Kita membutuhkan uji kepemimpinan di hari-hari yang mendatang. Jadi ketika hari ini ketika seluruh calon hanya tampil untuk dipilih, itu salah besar. Tapi sang calon harus bisa tampil dengan berbagai narasinya, bahwa beliau, orang-orang tersebut bisa mengantar bangsa ini ke arah kemajuan, ke arah kesejahteraan ke depannya. Hari-hari ini dagelan-dagelan politik, misalnya tadi lembaga survei yang dianggap melakukan kecurangan sehingga bisa meningkatkan elektabilitas seseorang. Kemudian masih ada juga tumpang tindih antar partai, hebohnya Partai Merah antara misalnya Puan Maharani dan Ganjar. Kita diributkan pada persoalan-persoalan yang tidak substansi, sementara persoalan substansi seperti kemacetan mengurai Pulau Jawa dan Jakarta, pendapatan masyarakat yang makin rendah, pengangguran yang berada di mana-mana, kemudian susahnya mendapatkan lapangan pekerjaan, itu tidak terurai dengan baik. Kita membutuhkan tokoh dan figur yang tampil mengurai hal tersebut. Kita membutuhkan tokoh yang tampil tidak dengan dendam-dendam masa lalu, lalu menghujat, lalu ingin menjatuhkan pihak-pihak yang lain. Kita membutuhkan tokoh resinil yang bisa membawa bangsa ini ke arah kemajuan dengan pikiran-pikiran cemerlangnya. Nah, apakah ada di ke-9 tokoh ini? Memang kita harus akui bahwa misalnya Bapak Prabowo Subianto telah menjadi Menteri Pertahanan, kemudian Pak Ganjar dan Pak Anies sudah menjadi gubernur, mungkin dengan keberhasilan masing-masing. Kemudian misalnya Puan Maharani sudah menjadi ketua DPR RI dan lain. Mereka sudah menunjukkan kinerjanya dan lain-lain. Tapi tokoh-tokoh tersebut dibutuhkan lagi masyarakat untuk menggali lebih jauh ketika mereka maju menjadi pemimpin puncak. Apa yang mereka ingin tawarkan kepada rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia bisa percaya, rakyat Indonesia bisa yakin bahwa hari esok itu adalah hari yang lebih baik ketika dipimpin oleh tokoh-tokoh yang telah tampil dan bersiliburan dalam jagat politik Indonesia. Sahabat THM dimanapun berada, menarik untuk kita ulas lebih dalam, untuk kita gali lebih jauh para tokoh-tokoh yang bersiliburan. Apakah di luar 9 ini masih ada tokoh-tokoh lain seperti misalnya Ridwan Kamil yang dalam survei masih urutan ke-4 ke-5, atau Yudi Krisnandi atau lain-lain yang belum ditampilkan? Kita perlu menampilkan banyak tokoh untuk menguji mereka lebih lanjut. Semakin banyak tokoh-tokoh yang tampil, maka kualitas dari para tokoh, para calon akan semakin teruji, sehingga bangsa Indonesia bisa keluar dari persoalan krisis-krisis di masa kini dan masa akan datang, terutama berbagai krisis krusial seperti yang pernah diungkapkan oleh Didik Jahrabini dalam uraiannya sekitar tahun 2021 yang lalu. Sahabat THM dimanapun berada, mungkin uraian kita kali ini sampai di sini, dan kita akan mungkin bahas pada uraian-uraian selanjutnya yang lebih menarik lagi, karena waktu kita masih 20 bulan lagi menuju ke Pilpres 2024. Saran dan masukan dari semua kita untuk kemajuan bangsa ini sangat diharapkan. Dan karena itu, sebelum kita menutup pertemuan ini, saya mengharapkan kepada semua teman-teman, para sahabat THM, untuk bisa membantu channel ini dengan melakukan like, komen, subscribe, dan share video ini agar bisa berkembang di masa-masa yang akan datang. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.